awal film, tepatnya di negara China bagian Foshan atau wilayah yang terkenal banyak melahirkan bibit-bibit master bela diri kungfu, kisah akan berfokus pada sosok legend master kungfu sekaligus tabib terkenal bernama Wong Fei Hung, di mana pada detik ini ia tengah berada di sebuah kapal untuk menghadiri undangan temannya di pemerintahan untuk melihat tarian barongsai, dan saat masih enak-enaknya duduk, tiba-tiba barongsainya diserang warga asing. Lantas Fei Hung pun yang melihat itu dengan cepat berusaha untuk meneruskan atraksinya, dan Fei Hung yang sangat menjunjung tinggi budaya negaranya tersebut tanpa kesulitan saat itu juga berhasil menyelesaikan tariannya. Dan untuk alasan kenapa Wong Fei Hung diundang kemari oleh temannya, dengan kondisi bagian wilayah Cina yang saat ini dikuasai 4 negara penjajah yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan Rusia, Fei Hung diminta untuk melatih sebagian pasukan angkatan laut yang menjaga kegiatan transaksi para asing di kota Foshan ini. Karena yang perlu Anda ketahui, saat ini Amerika dan Inggris punya masing-masing camp untuk mengalirkan kegiatan ekspor impor, dan untuk alasan kenapa Fei Hung harus melatih sebagian pasukan sendiri tidak lain karena pasukan tersebut untuk sementara akan ia tinggal ke Vietnam, yang dimana temannya Wong Fei Hung ini akan melawan penjajahan Prancis di sana yang diketahui sudah mulai onar dengan sengaja merusak perjanjian batasan damai yang dibuat oleh pihak internasional. Sementara itu, adegan berpindah yang memperlihatkan kondisi kota Foshan saat ini, di mana bisa terlihat ada pasukan Inggris dan Amerika yang turut berpatroli berkeliling kota. Banyak juga warga asing yang membuat kota Foshan membludak. Bahkan bisa terlihat ada seorang pendeta asing yang turut mempromosikan agama Kristen di sini. Dan selanjutnya mari saya perkenalkan dengan Paman Jauh Fei Hung. Dia berbisnis burung dan kita panggil saja dia dengan sebutan si Paman. Di mana setelah cukup lama tidak datang kemari, Fei Hung langsung dibuat terkejut tatkala mendapati adik si Paman yaitu BBY yang diketahui berkuliah di Inggris. Dia baru saja lulus dan terlihat Fei Hung cukup tidak terbiasa dengan budaya barat yang dibawa BBY termasuk kamera. Dan di sini terjadi sebuah momen yang hampir membuat si Paman gosong, yang mana kamera BBY tiba-tiba error, yang tapi untung saja Fei Hung dengan sigap berhasil menolong si Paman, yang tapi membuat satu burungnya gosong. Nah, berhubung sang Paman dijadwalkan akan pergi keluar kota untuk urusan burung memburung, sang Paman pun menitipkan BBY kepadanya. Lantas Fei Hung pun langsung membawa BBY ke Pocilam, sebuah tempat perguruan milik Wong Fei Hung yang mempunyai fungsi ganda sebagai klinik dan tempat tinggal juga. Dan di dunia nyata Pocilam ini cukup terkenal bagus di kalangan masyarakat terkhusus Cina karena ya memang terbukti bisa menyembuhkan banyak orang. Mari saya perkenalkan, dia adalah Afu, seorang pengurus sekaligus bekerja di sebuah teater yang ada di pinggiran kota Foshan. Dan pada detik ini dia tengah menambal atap-atap yang bocor yang kebetulannya ada BBY juga di sana. Diketahui BBY ini akan bekerja sama dengan pihak teater yang akan memotret kegiatan di setiap pementasan teater. Dan karena tak sengaja menumpahkan bahan tambalan kepada BBY, setelah ganti baju Afu berniat mengantarkan payung untuk BBY, yang tapi sayangnya Afu terlambat sebab BBY sudah keburu pulang duluan. Dan senajan gagal untuk bisa mencari perhatian lebih ke sosok BBY, Afu malah tak sengaja melihat ada seorang master kungfu yang tengah mengamen dengan menunjukkan kelebihannya. Dan jika dilihat-lihat, nampaknya master kungfu ini punya kekebalan di tubuhnya. Bahkan Afu pun cukup terkesan saat melihat dia tampil, sampai Afu pun tak bisa berkata-kata sama sekali. Keesokan harinya, Pocilam disibukkan dengan adanya seorang pasien yang ditembak orang asing di pelabuhan. Dan di sini kita akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan murid-murid Wong Fei Hung. Yang pertama ada Wing si gendut yang cukup bengal dan suka keributan. Yang kedua ada Akai, murid yang selalu patuh. Lantas ketiga ada Asu si tonggos. Dia lebih lancar berbahasa Inggris timbang bahasa lokal dan dia pandai sekali dalam urusan obat-obatan. Lalu dengan bantuan para muridnya tersebut, dengan cepat Fei Hung pun bergegas mengeluarkan pelurunya untuk kemudian selamatlah pasien tersebut. Dan Fei Hung cukup menyayangkan pihak aparat yang seakan tutup mata. Yang keluh kesah Fei Hung ini cukup membuat si gendut Wing kesal dan berniat ingin langsung mengambil tindakan dengan nama kebajikan. Nah, setelah memperingatkan Wing untuk jangan bertindak gegabah sebelum semuanya jelas, Fei Hung langsung pergi untuk menemui pihak Inggris dan Amerika untuk membahas permasalahan ini. Dan sebelum ke inti pembicaraannya, di sisi lain Afu sendiri saat ini harus terlibat keributan dengan sekelompok preman yang menamai diri mereka dengan sebutan geng Sahu, yang mana keributan terjadi lantaran
lantaran Afu menolak untuk memberikan upeti kepada mereka, yang secara kebetulannya Afu lari sampai tak sengaja bertemu Wing di pasar, dan Wing yang melihat adanya penindasan seketika emosi, lantas pada akhirnya keributan besar-besaran pun tak dapat terhindarkan lagi. Dan mari saya perkenalkan dengan perwakilan Inggris dan Amerika. Yang dari Inggris bernama Tuan Wicken dan yang dari Amerika itu bernama Tuan Jackson. Adapun orang yang menjadi penengah ini ialah seorang jenderal dari pemerintahan kota Fossan yang bernama Jenderal Along. Dan berhubung Wong Fei Hung tak memiliki otoritas apapun alias hanyalah warga biasa saja, Fei Hung diminta untuk kooperatif saja dan jangan terlalu kritis apalagi tanpa adanya bukti. Dan mendengar itu, walaupun sempat bisa membantah, Fei Hung nyatanya tak sanggup berbuat lebih banyak untuk saat ini. Nah, 呢啲麵包，洋人喺我哋嘅地方劃晒租界，遲啲我哋連做饅頭嘅麵粉都冇。 Apa sebagai Fei Hung, perkelahian yang mempertemukan antara murid-muridnya dan geng Sahu ternyata sampai ke sini juga. Dan Fei Hung jelas akan mendapat teguran sebab fasilitas hancur semua. Untuk kemudian saat itu Fei Hung pun langsung ambil tindakan cepat untuk bisa menghentikan pertarungan-pertarungan ini. Nah, karena sudah diusahakan untuk berhenti, tapi geng Sahu bahkan orang asing tersebut juga tetap ikutan bertarung. Fei Hung pun terpaksa sedikit lebih keras kepada mereka, dan dengan ini pertarungan semakin tak terelakkan lagi. 叔，同佢哋解釋，貴佬識講唐話㗎。再見，貴佬。 Setelah orang Amerika tersebut mengancam Wong Fei Hung, tak lama sang jenderal datang dengan pasukannya, lantas ketar-ketirlah geng Sahu melihatnya, dan Fei Hung harus ganti rugi atas kerusakan ini, dan mulai saat ini perguruannya pun juga akan ada di bawah pengawasannya. Dan meskipun para murid sebenarnya masih tak terima atas apa yang geng Sahu lakukan, Fei Hung tetap sabar dan melarang murid-muridnya untuk berbuat lebih jauh lagi. Dan selanjutnya, sebelum tidur lebih tepatnya di kamar, terjadi momen awkward tatkala Bibie datang lalu bermaksud menenangkannya sambil mengukur badannya untuk membuatkan sebuah jas. Wong Fei Hung benar-benar tak bisa berkata apalagi pas Bibie ngomong kita kan seumuran, toh kita juga bahkan bukan saudara dekat. Dan Bibie juga sempat mencari perhatian lewat sebuah bayangan yang seketika saja Wong Fei Hung pun semakin salting dibuatnya. 你唔好再叫我做阿姨啦。所以唐人根本唔應該着西裝，因為唐人係唐人。你嗰份禮物我心領，你都係收翻。 Keesokan harinya, geng Sahu kembali berulah dengan meminta upeti ke sebuah warung kopi, dan tanpa mereka sadari di situ ada Wong Fei Hung yang tengah nyantai sendirian. Wong Fei Hung memperingatkan ketua geng untuk jangan terus-terusan memalak orangnya sendiri, yang tapi bukannya mengindahkan perkataan Fei Hung, ketua geng malah sok-sokan ingin membunuh Fei Hung. Yang mau tidak mau Wong Fei Hung pun terpaksa memberi pelajaran ke mereka semua. Dan sudah seperti yang bisa kita tebak, biarpun jumlah mereka lebih banyak dari hanya Wong Fei Hung yang sendirian, meskipun mereka membawa senjata, Fei Hung tetap belum bisa mereka kalahkan. Bahkan Wong Fei Hung pun tak tersentuh sama sekali. Wah, 冚家祥啊，咁高嘅！ Nah, ketika berhasil menangkapnya dan meminta para warga serta pemilik toko untuk menjadi saksi agar ketua geng tersebut dapat diusut, lah kok semua orang malah menolak dengan alasan demi keselamatan mereka masing-masing. Dan udah mah agak kecewa dengan kejadian ini, ketika hendak pulang Fei Hung kembali lagi dibuat kecewa tatkala adanya maklar penyalur tenaga kerja ke Amerika, di mana ucapan maklar tersebut terlihat mengiming-imingi warga lokal untuk bekerja di Amerika. Yang jelas saja itu membuat kecurigaan terhadap Wong Fei Hung, secara kan orang Amerikanya juga melakukan perdagangan di sini. 有耶穌係道路、真理、生命。你耶穌可唔可以幫我捉精人啊？ Seiring Fei Hung berjalan untuk pulang kembali ke Pocilam, ternyata geng Sahu diam-diam berniat akan membakar Pocilam miliknya, di mana sebelum eksekusi tersebut berlangsung, Pak Pendeta sempat melihat wajah ketua geng, namun ketua geng tersebut tak memperdulikannya, dan mulailah mereka membakar Pocilam dengan anak panah tersebut. Lalu melihat adanya serangan yang berpotensi membakar habis Pocilam, Fei Hung pun meminta semua murid untuk memadamkan api, sementara Fei Hung sendiri berusaha mengejar mereka. Yang sialnya geng Sahu berhasil lolos tanpa adanya satu orang pun yang berhasil ditangkap oleh Wong Fei Hung. Dan sungguh sial nasib Pocilam miliknya Wong Fei Hung ini. Sudah mah diusahakan untuk paling tidak bisa diselamatkan sebisa mungkin, nyatanya Pocilam tetap tidak terselamatkan, dan itu cukup membuat Wong Fei Hung agak sedikit kecewa berat.
本來帶住喺身邊嘅。以後唔准帶呢啲嘢入嚟寶芝林。Kekecewaan Feung semakin bertambah tatkala sang jenderal tak mau mengusut kasus ini, dan di sini Wing sempat emosi hingga hampir saja membuat kegaduhan sebelum Wong Fei Hung menghentikannya, dan Wong Fei Hung diminta untuk bisa membuktikan siapa pelakunya, baru nantinya sang jenderal mau benar-benar mengusut kasus ini. Nah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Tak lama muncul Pak Pendeta yang bersedia untuk jadi saksi, sehingga untuk saat ini Ketua Geng Sahu pun resmi ditetapkan menjadi buronan. 我知道邊個燒寶芝林。啲沙口嚟嘅人，喂，大哥啊，睇嚟遲早嗰份官差要炒到你㗎。 Karena tak punya pilihan lain selain meminta tolong ke pihak asing, Ketua Geng Sahu nekat menemui Tuan Jackson selaku pihak Amerika, dan di sini Ketua Geng Sahu langsung terang-terangan ingin bekerja sama dengannya, di mana nantinya Geng Sahu akan memasok para wanita lokal untuk dijual ke Amerika. Dan tapi Geng Sahu juga meminta persyaratan, yaitu tolonglah diurusi Wong Fei Hung. Dan mendengar itu Tuan Jackson pun setuju, lalu ia secepatnya akan membunuh Wong Fei Hung, caranya dengan mengundangnya ke acara teater besok. Dan terkuaklah sebuah fakta tentang kebobrokan Amerika yang lain selain rencananya dengan Geng Sahu. Apa itu? Ternyata para pekerja yang direkrut makelar tempo hari itu hanyalah dijadikan babu tanpa dibayar, dan ujung-ujungnya pada dibunuh juga. Dan yang terlihat baru saja kabur dari kapal Amerika ini merupakan salah satu dari pekerja yang bisa kabur dan bersembunyi, dan beruntungnya ia juga bisa lolos dari kapal Amerika. Lalu kebetulannya ia berenang hingga sampai ke tepian tempat teater berada. 點解咁見外啊？輩分同規矩唔可以變。又係西榮。 Begitu acara tiba dimulai, Tuan Jackson pun tanpa buang-buang waktu langsung mengutus anak buahnya untuk menghabisi Wong Fei Hung. Dan dengan ini, aksi pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Get ready！下邊啲無辜嘅，唔好打佢哋。 Melihat pasukan Inggris dengan sekonyong-konyong menembaki warga yang bahkan tak ikut terlibat, Wong Fei Hung dengan cepat menghentikannya. Lantas tak lama kemudian utusan Tuan Jackson kembali menyerangnya, kali ini menggunakan sebuah serbuk mata, dan karena tak ingin Bibiye kenapa-napa, Bibiye pun diberikan sebuah senjata untuk melindungi diri. Lalu Bibiye diminta untuk bersama Pak Pendeta terlebih dahulu, sementara Fei Hung sendiri akan meladeni semua serangan yang datang kepadanya. Dan ketika asisten Tuan Jackson yaitu Tiger hendak menembak Wong Fei Hung dengan pistol miliknya, itulah saat itu Pak Pendeta rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Wong Fei Hung. Dan lagi-lagi akibat adanya peristiwa kerusuhan yang terjadi lantaran adanya Wong Fei Hung ini, Pocilam akhirnya resmi ditutup oleh sang jenderal. Namun sebelum itu, Wong Fei Hung meminta waktu sebentar untuk mengobati warga lokal sampai semuanya sembuh, yang kebetulannya orang yang kabur dari kapal Amerika juga ikut terbawa ke Pocilam. 斷咗氣，記得通知佢家人。阿嫂，飛鴻，唔使怕。 Begitu Sandra tersebut sadar dari pingsannya, ia langsung menceritakan semua yang dialaminya selama di Amerika sana, dan di sini ia meminta perlindungan dari Wong Fei Hung. Fei Hung pun siap menjaganya dan akan mengusut kasus ini setelah rekannya yang di Vietnam pulang. Lantas setelah kehilangan pekerjaan pasca kerusuhan di teater, Afu pun berniat pergi ke Amerika, tapi ketika baru saja ingin mendaftar, seketika pandangannya teralihkan lantaran tak jauh dari sana ada dua orang master kungfu yang hendak bertarung, yang salah satunya ternyata adalah orang yang waktu itu Afu lihat. Dia bernama Master Yim, dan entah apa motifnya kenapa kedua master kungfu ini bertarung di hadapan orang banyak. Namun satu yang pasti, setelah melihat ketangguhan Master Yim mengalahkan lawannya tersebut, Afu pun memohon ingin diangkat jadi muridnya. Dan di sini langsung terungkap juga alasan kenapa Master Yim tadi bertarung, yang ternyata Master Yim ini ingin menjadi nomor 1 di Fosan, dan ia berencana ingin membuka perguruan di sini supaya hidupnya tidak seperti gelandangan lagi. 有啲湯唔好飲啦，好鹹。走啦，師傅，飲碗湯。 生成最打得係邊個？係咪黃飛鴻？
Berbekal satu nama lagi yang harus ia tantang yaitu Wong Fei Hung, Master Yim pun bergegas mendatanginya. Yang begitu sampai sebenarnya Fei Hung enggan bertarung untuk saat ini. Lantas Master Yim justru diberi jamuan yaitu teh. Barangkali Master Yim mau mengurungkan niatnya untuk bertarung saat ini. Tapi bukannya mengindahkan perkataannya, Master Yim pun justru sekonyong-konyong menyerangnya dan menghancurkan meja Wong Fei Hung. Sehingga mau tidak mau, Wong Fei Hung pun terpaksa meladeninya dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Setelah merasa bisa menendang Wong Fei Hung, Master Yim langsung menurunkan papan nama perguruannya. Lantas saat itu juga papan tersebut langsung ia hancurkan tepat di hadapan Wong Fei Hung dan murid-muridnya. Dan karena dirasa pertarungan kali ini tidak maksimal, Master Yim kembali menantang Wong Fei Hung untuk bertarung di hadapan orang banyak. Dan jika nantinya Wong Fei Hung nggak datang, Wong Fei Hung dianggap kalah dan Master Yim resmi menjadi yang terbaik. 你要叫醒金山翻嚟嗰個大叔。2 jam setelah Master Yim pergi, sang jenderal datang dengan maksud ingin membawa kembali Sandra yang diselamatkan Wong Fei Hung, di mana untuk yang kali ini, Fei Hung memutuskan melawan sang jenderal. Bibi dan Asu diminta untuk segera pergi jauh menyelamatkan Sandra tersebut, sementara Wong Fei Hung dan yang lainnya terus menghajar mereka semua. Lalu setelah mereka bertiga dipastikan sudah menjauh, Fei Hung pun menghentikan serangan tersebut, yang tapi imbasnya Fei Hung harus diringkus ke penjara karena sudah berani menyerang aparat yang paling sok kece ini. Dan di sisi lain, apesnya mereka bertiga malah tak sengaja bertemu Geng Saho, dan Geng Saho jelas saja saat itu langsung membunuh Sandra tersebut. Dan tak hanya sekedar membunuh Sandranya saja, Geng Saho juga menculik Bibi untuk dijual. Lalu Aso yang berhasil kabur dengan cepat pergi untuk melaporkan kejadian ini ke Wong Fei Hung. Dan setelah menunggu Wong Fei Hung cukup lama, Wong Fei Hung jelas tidak akan datang karena saat ini ia tengah di penjara. Dan usai mengesahkan dirinya sebagai ahli kungfu yang terbaik, Master Yim ternyata sudah ditunggu Geng Saho yang ingin menjadikan dirinya sebagai guru. Lantas Master Yim juga diberikan sejumlah uang untuk mendirikan perguruan. Dan pada tahap ini, Afu mulai sedikit hilang respek pada gurunya sebab Afu tahu itu adalah uang haram. Lalu di sisi lain, tepatnya di penjara, secara mengejutkan Fei Hung dibebaskan oleh petugas sipir yang mengagumi sosok dirinya. Dan begitu Aso datang lalu mengabarkan bahwa Bibi saat ini diculik, Fei Hung pun bergegas untuk pergi menyelamatkannya. Nah, disinilah Bibi sekarang. Di saat Bibi sedikit lagi akan diterkam oleh ketua Geng Saho, beruntung Afu tak sengaja melihat kejadian itu, dan tanpa ampun Afu pun langsung menghajar ketua Geng Saho saat itu juga. Nah, tak lama setelah ketua Geng Saho disingkirkan, muncul begitu banyak anak buah yang berusaha menangkap Bibi kembali. Dan meskipun Afu masih mampu mengalahkan mereka sendirian, sayangnya Bibi kembali tertangkap. Dan untuk meredam serangan Afu, ketua Geng Saho mengatakan Afu hendak memperkaos Bibi yang adalah istrinya sendiri. Dan sontak saja Master Yim pun langsung marah kepadanya, dan Master Yim saat itu langsung menghukumnya. Dan usai menghukum Afu dengan cara diikat di tengah-tengah barang ekspor yang entah barangnya apa ini, di sisi lain Fei Hung dan murid-muridnya akhirnya berhasil masuk dengan cara menyamar jadi wanita. Dan mendengar Fei Hung sudah masuk ke sini, Bibi langsung ia bawa ke kapal. Dan kini Wong Fei Hung sendiri sudah ditunggu Master Yim untuk berduel 1 lawan 1. Dan dengan ini, tanpa banyak basa-basi lagi, pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Melihat ada seonggok anak buah Geng Saho yang mengganggu dengan membawa senjata, Fei Hung pun terlebih dahulu membereskan mereka semua. Dan di sisi lain, Asu yang akhirnya berhasil menemukan letak keberadaan Afu dengan cepat bergegas membebaskannya. Lantas mereka langsung pergi untuk menyelamatkan Bibi, tepat bersamaan dengan Fei Hung yang kali ini sudah berhasil melumpuhkan semua anak buah Geng Saho. Dan berhubung waktu sudah makin mepet untuk bisa menyelamatkan Bibi, Fei Hung kali ini benar-benar serius untuk melawan Master Yim. Dan pada akhirnya karena keseriusan tersebutlah Master Yim pun sukses juga dikalahkan olehnya. Yim 師傅，我哋打完啦。
Setelah selesai mengalahkan Master Yim, Fei Hung harus menghindari banyaknya tembakan dan Afu sendiri masih terus berusaha mengalahkan Tiger. Dan mirisnya Master Yim juga ditembak ketika hendak menyusul Wong Fei Hung. Master Yim pun pada akhirnya tewas, lalu Afu juga berhasil mengalahkan Tiger dan Asu juga berhasil membuat Amerika dalam masalah besar sebab Asu mengerahkan pasukan Amerika untuk menembak meriam kapal Inggris yang itu jelas saja membuat Inggris marah besar dan Inggris akan menyerang Amerika balik. Dan setibanya Fei Hung masuk ke dalam kapal Amerika tersebut, Fei Hung langsung menghajar mereka semua dan melihat itu Tuan Jackson bergegas kabur untuk menyusul ketua geng Sahu di bawah. Setibanya Fei Hung sampai ke bawah, sempat terjadi baku tembak di antara mereka, lantas Bibi juga hampir dimasukkan ke dalam sebuah api oleh geng Sahu, dan tapi pada akhirnya justru ketua geng Sahu lah yang dimasukkan oleh para sandera, dan kini giliran Tuan Jackson yang mesti Fei Hung singkirkan, dan dengan memanfaatkan sebutil peluru yang ada di tangannya, Fei Hung pun melakukan cara ini untuk membunuhnya, dan... 多謝大人，多謝大人。客氣，仲唔多謝黃師傅？多謝黃師傅。 Di scene akhir, semua tuntutan yang diberikan ke Wong Fei Hung dicabut dan pada akhirnya Bocilam pun diberi izin untuk melakukan aktivitas kembali. Dan setelah itu sebelum film ditutup, Afu resmi diangkat jadi murid barunya Wong Fei Hung. Lantas selanjutnya mereka pun berfoto dengan Fei Hung yang mau mengenakan sebuah jas yang padahal buatan Amerika.